Halo guys, kembali di channel Gudang Burung JT. Nah, di video kali ini kita mau membahas cara merawat burung kenari agar gacor dengan pola rawatan yang simple. Jadi tidak usah ribet-ribet merawat kenari itu ya. Nah, jadi burung kenari itu rawatannya burung paling simple dibandingkan burung seperti pentet, murai, cucak hijau ataupun yang lain. Itu paling simple itu kenari. Kenapa kenari paling simpel? Karena pakannya hanya biji-bijian dan yang dibutuhkan itu setiap harinya adalah minum, cepok mandi yang besar, dan pakan. Nah, untuk rawatannya jadi kita langsung bahas ya. Bahas rawatannya. Jadi saat kalian itu tidak harus jemur setiap hari, cuman lebih baik setiap hari ya. Cuman kalau saya sendiri kan juga sibuk, jadi rawatannya itu bisanya malah siang saya rawat. Kecuali hari weekend seperti hari Minggu, saya biasanya jemur dan saya kasih cepok mandi yang besar ya. Jadi perawatannya gini, sekalian bisa atur jadwal kalian. Yang penting dalam seminggu itu burung bisa kena jemur. Saya Jumat sama Minggu itu bisa siang hari, pagi jam 10-an atau jam 11-an itu dijemur. Cuman Jumat kan berarti Jumat biasanya hari jam 10-an ya, Jumat itu ya. Kalau hari Minggu biasanya saya jam 7-an, jam 7. Nah, penjemuran ini kalian bisa lakukan minimal seminggu 2 kali ya. Penjemuran bisa dilakukan jangan lama-lama. Kenapa? Karena kenari kalau dijemur lama-lama itu bisa tidak kuat mah. Ya, kenari itu emang burung yang tidak kuat panas ya. Dan burung kenari birainya bisa tinggi dan terakhir itu bisa sampai rusak bulunya karena kepanasan. Cuman enggak, itu yang terakhir ketiga ini kalau udah parah jemurnya. Cuman kalau kalau birahi itu bisa naik tingginya men. Jadi kenari itu tidak boleh sering-sering dijemur, tidak boleh sering-sering kepanasan, tidak boleh terlalu kepanasan. Dan kenari itu biasanya gacornya itu kalau pagi hari sama sore. Kalau sisi saya gini, pagi sama sore, siang itu kurang begitu gacor. Kenapa? Soalnya siang hari rumah saya ini daerah yang panas, pesisir, daerah dekat pesisir, jadi panas. Jadi burung kenarinya ini kepanasan, jadi istirahatnya siang ya. Cuman saya pernah punya kenari itu gacor, tapi mesti ada jedanya, namanya makhluk hidup. Cuman tetap gacornya ada jedanya, tapi rapet. Jadi meskipun panas itu tetap bunyi terus sampai ngantuk sampai malam ya. Sore itu malam pun kalau ada cahaya denger suara apa gitu ya bunyi juga. Nah, kenapa rawatan kenari itu simpel? Karena hanya biji-bijian ya, sama penting itu biji-bijian sama minum. Untuk kebersihan kandang lebih baik sih sehari 2 kali ya, atau sehari sekali itu udah bagus. Nah, jadi ini baru saya buka kerodong ya, jadi agak kotor, belum saya bersihin. Terus kalau misal setelah dijemur kenari bisa dimandikan. Nah, atau cepuk hariannya kalian kasih cepuk wadah mandi ya. Ada yang tidak paham cepuk itu wadah mandi ya. Wadah mandinya bisa pakai yang besar biar burungnya bisa mandi. Disemprot itu opsi terakhir kalau burung tidak mau mandi di cepuk ya. Terus kalau kalian ngasih cepuknya besar itu langsung dicentelin aja tempat yang agak tinggi. Kalau di bawah itu burungnya soalnya biasanya itu kayak malu-malu, ada takutnya. Kecuali burung yang Cina itu mandi di bawah mau. Nah, terus setelah kalian kasih cepuk mandi besar, pakannya, oh iya, kenari ini ada 2 tipe, bulu tebal sama bulu tipis. Bulu tebal itu ciri khasnya biasanya ya dari luar negeri. Nah, bulu tipis ini burung yang susah birahinya susah turun. Jadi burung tipikal birahi tinggi itu bulu tipis kayak ini kayak lokal, terus lokal, AF, terus loper itu biasanya bulu tipis semua. Itu birahinya biasanya tinggi. Nah, kalau birahi tinggi pakannya harus rendah biar bisa turun. Nah, salah satu juga fungsi cepuk mandi besar itu juga menurunkan suhu tubuh kenari yang kepanasan dan menurunkan menurunkan birahi kenari ya. Nah, kenari juga doyan kayak sayur dan buah-buahan. Untuk buah-buahannya biasanya suka jagung sama apel. Tapi saya tidak sarankan apel ya.
Kenapa? Apel itu bisa menaikkan birahi, jadi cocoknya untuk birahi tinggi. Nah, kalau burung birahi tinggi, oh ya ini burung birahi tinggi juga pakannya pakan tinggi ya. Itu hariannya saya kasih di sini vitamik atau bisa juga dikasih kenarisit. Cuman saran saya vitamik itu, ya saya vitamiknya lagi habis, jadi saya kasih kenarisit, tapi masih ada vitamiknya ya. Untuk vitamik itu munculkan di sini ya foto vitamik. Nah, jadi setelah jemurnya 30 menitan cukup ya. Setelah itu dikasih pakannya sudah ada, minumnya sudah cepuk gede tadi. Terus kalian bisa kasih extra foodingnya cukup sehari sekali. Kalau buat kenari lokal kayak gini, blue tipis, bisa pakai timun, gambas, sama pakcoy itu sawi sendok, atau bisa pakai juga telur puyuh rebus, itu buat sesekali aja buat nambah protein. Biasanya dipakai di kenari paut, atau juga bisa diberi pakan jagung itu buat gemuin badan juga ya, sama kayak telur, cuman kalau jagung itu birainya lebih naik. Kalau telur puyuh itu buat ternak lebih bagus, biasanya telurnya ngisi kalau di ternak ya. Itu cuman telur terus jagung itu sesekali aja, mungkin 2 bulan sekali atau sebulan sekali, jangan keseringan, birainya tambah naik soalnya. Nah, birahi kenari kalau tinggi, burung itu kurang gacor, jadi suka nyayap-nyayap, bunyinya pendek-pendek. Nah, punya saya ini posisi kurang, birainya belum tinggi aja ini, ya udah tinggi cuman enggak parah lah, standar gitu. Ini kuat 30 detik. Kalau memang pas posisi birainya tinggi nemen, cuman 5-10 detikan. Nah, jadi birahi itu sangat mengaruhi kenari. Nah, kalau di ternak gimana? Kalau di ternak itu ada risiko burung macet bunyi ya. Sorry, kameranya kurang turunin. Ya, jadi ada risiko birahinya burungnya tidak begitu gacor lagi. Nah, jadi setelah kalian kasih cepuk mandi besar, kalian bisa kasih extra fooding itu ya. Terus kalian bisa angin-anginkan di tempat yang teduh, jangan tempat yang panas. Kayak ini nih. Nah, itu kan panas, itu panas. Tuh ada cahaya. Saran saya daerah situ tuh. Nah, situ tuh adem. Begitu panas lebih bagus lagi di sana. Cuman sana ada candalannya. Terus sana juga saya taruhnya situ. Kalau situ itu gelap. Kalau di situ tuh lebih terang, tapi nek situ lebih adem, yang situ rada panas. Jadi lebih terang gitu. Nah, kayak itu lebih enak, itu lebih adem. Situ lebih sejuk. Nah, kalau kenari itu jadi itu rawatannya seperti itu. Yang tadi yang barusan saya jemur, mandi segala macam. Itu kalau harian lagi weekend, lagi libur ya, itu pakai itu. Jadi setelah diangin-anginkan, bisa diangin-anginkan sampai sore. Setelah itu kalau malam saran saya dikerodong. Kenapa? Karena burung tidak kedinginan. Kedua, tidak digigit nyamuk. Kakinya kalau digigit nyamuk itu bisa bengkak. Nah, lanjut seperti pagi. Nah, umpama kalau pas hari kerja gimana? Hari kerja gampang rawatannya. Nggak usah dibuka kerodong, nggak apa-apa. Kalau bisa dibuka, diambun-embunkan aja. Habis sholat subuh diembun-embunkan 15 menit atau setengah jam gitu, buat diteraskan gitu, diangin-anginkan atau diembun. Tapi pakan kalau bisa minumnya diganti aja, cepuk gedenya dikasih air lagi biar burungnya mandi. Nah, pakannya terus biasanya bijinya kayak gini nih. Biji-bijiannya ini pada tuh ada yang pecah, ada yang enggak. Itu bisa bisa dibersihkan ya, ditiup. Ada yang ditiup, ada yang enggak ditiup. Nah, ini kalau kenari kayak gini itu ada yang ngomong birahi, ada yang ngomong kejinaan ya. Nah, menurut saya ini biasanya dari loloh tangan. Kenari kayak gini dari loloh tangan. Jadi kenari dari loloh tangan atau kejinaan itu bisa gini. Tapi tidak ngaruh sama bunyinya. Kalau dicantelkan tetap tidak ngaruh. Nah, tuh. Nah, lanjut ke pembahasan lagi ya. Jadi kalau kalian pas lagi sibuk gitu, itu bisa di perawatannya seperti tadi. Jadi pagi kalau subuh itu dibuka, kalau sempet ya dibuka aja biar burungnya berkicau. Kan
Tapi kalau enggak, pas kalian enggak sibuk, dibuka aja burungnya. Enggak usah dibuka, enggak apa-apa. Dari pagi sampai, penting sehari itu dibuka ya, dicek pakan minumnya. Nah, kalau misal pakan minumnya kotor, bisa dibersihin, atau pakannya apa namanya, biji-bijiannya belum ngelupas, bisa ditambahi atau disetiup ya, disu gitu, disepul pokoknya. Itu malah nyiul tadi ya, disepul pokoknya biar biji-bijiannya mecah, hilang. Soalnya itu bekas dari makannya dia, jadi biji-bijiannya kan dipecah. Kalau udah dipecah itu isinya kan dia makan burungnya. Nah, sisa-sisanya masih di situ. Nah, burungnya itu tidak bisa ngorek-ngorek sisa-sisanya itu. Jadi kita yang harus misahkannya itu. Nah, jadi yang bikin simpel itu rawatannya gitu, tidak perlu jangkrik, tidak perlu apa-apa. Nah, extra foodingnya gimana kalau pas lagi sibuk? Bisa dikasih kalian pas hari itu juga pas tidak sibuk, atau tidak usah dikasih, tidak apa-apa gitu. Nah, jadi yang penting itu malam dikerodong, pagi kalau bisa dibuka aja sama pakan minumnya aja. Kalau tidak gacor itu biasanya ada banyak penyebab ya. Bisa burungnya lagi tidak sehat, bisa burungnya stres, atau mungkin kenari gagal mabung, itu bisa bikin macet ya.